kekasih Tuhan, umat pilihan Allah sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat dalam lindungannya. Dan tentu saja apapun masalah yang sedang engkau hadapi hari ini, jangan pernah putus asa. Datang kepada Tuhan, berseru kepadanya siang dan malam, meminta pertolongan Tuhan, sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Apapun yang engkau alami, pencobaan-pencobaan yang engkau sedang alami, saudara, tidak melampaui kekuatanmu. Saat engkau dicobai, Tuhan ada, Tuhan melihat. Yang penting di sini adalah kesadaranmu secara pribadi bahwa engkau membutuhkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Dia akan bertindak menolong engkau. Sekalipun tidak selalu cepat seperti yang kau harapkan, tapi tepat pada waktunya Dia pasti menolong engkau. Kasih Tuhan, kita akan belajar bersama hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk mengenal firman-Mu kembali. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami boleh belajar mengenal firman-Mu, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, iman kami tidak gugur di tengah jalan. Iman kami tidak digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran di akhir zaman yang banyak begitu menyesatkan. Tuhan, terima kasih. Tolong kami dalam waktu-waktu ke depan mengerti firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, tema kita hari ini, jangan pernah menerima bagian dari pencuri. Jangan coba-coba menerima, saudara. Saudara tahu bahwa dia hasil dari pencurian dan engkau menikmatinya. Karena engkau sedang membenci dirimu sendiri. Karena engkau sedang mengutuk dirimu sendiri, kekasih Tuhan. Kita baca bersama-sama hari ini dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-24. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Saat engkau, kekasih Tuhan, sedang menerima bagian dari pencuri, maka saat itulah engkau sedang membenci dirimu sendiri. Engkau sedang memberikan kutuk atas dirimu sendiri. Apa saja pencuri? Ada yang sedang mencuri uang perusahaannya, korupsi, dan engkau tahu temanmu korupsi, lalu dia supaya engkau menutup mulutmu, dia memberikan sebagian dari hasil curiannya. Dan ketika engkau menerimanya, kekasih Tuhan, maka di saat itulah engkau sedang membenci dirimu sendiri. Atau juga engkau bisa saat engkau sedang di sekolah menghadapi ujian, engkau terjebak karena engkau tidak belajar, dan mungkin engkau belajar tapi engkau tidak mengingat kembali, sehingga ada soal-soal di sana yang tidak mampu engkau kerjakan. Dan engkau melihat teman-temanmu sedang berusaha mencuri jawaban daripada soal yang ada. Dengan cara menyontek, membuat kepekan-kepekan, catatan-catatan khusus, baik di meja maupun di buku, bahkan bisa di pahanya, saudara. Dan ketika mereka melakukannya, dan ketika temanmu membagikannya kepadamu, dan saat engkau mengambilnya, maka di sanalah engkau sedang membenci dirimu. Engkau sedang mengutuk dirimu, saudara. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 15. Tuhan telah berfirman, hukum yang ke-8. Jangan mencuri.
engkau sedang bertindak ikut mencuri, saat engkau menyetujui, bahkan saat engkau menerima bagian daripada pencurian, engkau turut serta di dalam hal mencuri. Dan itu perbuatan dosa. Kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, hidup kekristenan tidak bisa abu-abu. Ya, saat engkau menolak, bisa saja teman kantormu membenci engkau. Sok suci, fanatik, sok alim. Mereka akan menjauhimu, saudara. Bisa. Bahkan mereka berstrategi membuat satu keadaan supaya engkau keluar dari kantor itu, karena engkau tidak turut ambil bagian dalam kelaliman. Atau bisa juga, saudara, engkau tidak mau turut ambil bagian di dalam hasil-hasil korupsi. Lalu engkau melihat orang-orang teman-temanmu yang berkorupsi, mereka makin hari makin kaya, mereka makin hari makin diberkati, punya ini punya itu, bisa beli ini bisa beli itu dari hasil korupsinya, dari hasil pencuriannya. Dan ternyata faktanya memang engkau pun tidak punya apa-apa. Engkau tidak punya ini, tidak punya itu, beli ini tidak bisa, beli itu tidak bisa. Saudara tetap tenang. Apa gunanya engkau punya semesta, engkau punya seluruh dunia, tapi engkau kehilangan keselamatan? Lukas pasal 9 ayat 25, di sana dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Faktanya memang sepertinya di dalam dunia ini kita tidak sebanding dengan orang yang mengadakan pencurian, korupsi. Engkau beda, bahkan beda kasta, mereka punya kekayaan yang berlimpah dan engkau biasa-biasa aja, bahkan hidupmu seringkali terjepit dalam kekurangan. Kekasih Tuhan, umat Allah, jangan kau iri terhadap orang yang jahat, jangan iri terhadap yang berdosa, jangan iri terhadap orang fasik. Lakukanlah bagianmu, kekasih Tuhan. Tiba waktunya Tuhan yang punya mata mengawasi seluruh dunia, mengawasi perbuatan yang baik dan perbuatan jahat, akan mengangkat engkau, kekasih Tuhan. Yang penting engkau teguh, jangan pernah bimbang. Engkau sudah berjalan jauh hari ini dan engkau masih bertahan, tidak turut ambil bagian dalam pencurian, tidak turut ambil bagian di dalam hal kelaliman, dosa mencuri. Kalau dia temanmu semakin kaya dan kau semakin biasa-biasa aja, dan ada tawaran godaan yang akan datang kepadamu silih berganti, tetaplah kuat pegang kebenaran firman, jangan mencuri. Sehingga tiba waktunya engkau akan mendapat berkat Tuhan. Satu waktu kekasih Tuhan sudah beberapa tahun yang lampau, ada seorang anak Tuhan, dia bekerja di posisi yang nyaman di salah satu government, kekasih Tuhan, dan memiliki fasilitas. Namun di pihak yang lain dia punya temannya ini berbeda divisi, bagian pemasaran. Lalu temannya ini memasukkan di dalam mobil box, yaitu pakaian jenis yang lain, bukan punya perusahaan. Kekasih Tuhan, hal ini diberitahukan kepada anak Tuhan ini. Dia dilema. Kalau dia tidak izinkan, maka kasihan dengan temannya, karena temannya ini punya keluarga, punya anak yang perlu dibiayai.
Tapi kalau dia izinkan, tidak nyaman hatinya. Bahkan kalau dia izinkan, saudara, dia bisa mendapat bagian persentase yang ada dari temannya. Singkat cerita, anak Tuhan ini mengambil keputusan untuk resign, untuk berhenti, karena dia melihat ada beberapa penyimpangan dan dia tidak mau ikut mengambil bagian di dalamnya. Ya, lalu dia keluar fasilitas silang, keuangannya mulai tidak baik. Namun saya melihat sampai hari ini, apa yang dilakukannya pada waktu itu benar adanya sesuai firman. Sekalipun hidupnya hari ini tidak berkelimpahan seperti pada waktu dalam posisi dia di salah satu gamen yang saya maksudkan, namun dia hidup dalam takut akan Tuhan. Apa gunanya engkau punya seisi dunia, saudara, namun hilang keselamatan? Camkan baik-baik firman Tuhan di hari ini. Jangan tuh ambil bagian dari hasil pencurian, apapun itu, kekasih Tuhan. Sudah mencuri, lalu Pak, bagaimana ya Pak? Bagaimana Om? Orang datang ke gereja, kita tidak tahu hasil dari mana mereka punya uang. Mereka memberkati pekerjaan Tuhan dalam gereja lokal, persembahan pembangunan. Kekasih Tuhan, kalau memang hamba Tuhan, gembala, pendeta tidak tahu hasil dari mana diberikan, ya tinggal didoakan, serahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau sudah tahu bahwa yang bersangkutan mendapatkan uang untuk membantu pekerjaan Tuhan, baik pembangunan gereja, mendanai pelayanan hamba Tuhan, dari hasil pencurian, kalau dia sudah tahu dan dia menerimanya, maka kita mengatakan bahwa dia sedang membenci dirinya sendiri, dia sedang mengutuk dirinya sendiri. Kekasih Tuhan, stop, bertobat, minta pengampunan daripada Tuhan, tolak. Sekalipun nantinya anak orang tersebut yang biasanya membantu akan marah, akan berontak, tak senang, menjauhi engkau. Kekasih Tuhan, hidup mati kita di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Sekali lagi, jangan pernah menerima bagian daripada pencuri. Jangan pernah, apapun, mencuri apapun, saudara, baik mencuri uang maupun dia mencuri hasil jawaban kalau anak-anak kuliah, anak sekolah, jangan pernah terima. Karena engkau sedang memberikan kutuk atas dirimu sendiri. Tuhan tidak senang, karena engkau sudah melanggar hukum Tuhan. Hukum ke-8, jangan mencuri. Stop. Kalau engkau sudah pernah melakukannya, sekali lagi saya katakan, minta pengampunan daripada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika engkau mengaku dosa, maka dia Allah setia dan Allah yang adil, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Tinggal datang kepadanya, minta pengampunan. Dan ingat, jangan lagi mengulang kembali. Jangan ulang kembali. Stop. Bertobat, berpaling. Jangan lagi, dan jangan lagi. Sekalipun kau teraniaya, sekalipun kau nanti dikatain kau pembela, tidak mendukung temanmu, dan kau dijauhi, saudara, kita mencatat, berbahagia orang karena dianiaya oleh karena kebenaran firman, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Amin. Kiranya firman hari ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama-sama, supaya kita minta hikmat Tuhan dengan jeli. Dari mana sumber seseorang memberkati kita? Kalau kita tahu itu dari hasil pencurian, no. Tetapi kalau kita tidak tahu sama sekali itu dari hasil pencurian, saudara doakan, kuduskan, minta Tuhan, serahkan hasil yang Tuhan berikan. Haleluya. Supaya kita tidak tercemar turut mengambil bagian dalam pencurian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih buat kebenaran firman di hari ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, untuk kami mengerti jelas hasil yang kami peroleh Tuhan.
Apakah itu dari hasil bagian dari pencurian atau bukan? Tuhan, tuntun kami, tolong kami. Bahkan Tuhan, mampukan kami untuk bertindak dalam hidup kebenaran. Kami boleh mencari harta, boleh mencari kekayaan, namun kami tidak melakukan dengan segala cara yang tidak alkitabiah, yang tidak sesuai firman, yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa yang baik. Tolong anak-anak-Mu hari ini yang telah mendengarkan firman, kalau mereka lah pelaku-pelaku yang selama ini yang mencuri baik keuangan perusahaan, keuangan kantor, keuangan rumah tangga, Tuhan ampuni dan bebaskan anak-anak-Mu. Rakui matakan dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa sekali lagi Tuhan untuk saudara-saudaraku yang seiman hari ini yang mendengarkan firman. Jika saudara sedang sakit hari ini, saudara sentuhlah bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilu-bilu darah Yesus sembuhlah semua penyakit. Bapak, aku berdoa, Engkau lihat tangan-tangan yang telah memegang bagian tubuh yang sakit. Tanda mereka percaya kepada Yesus Sang Penyembuh. Karena firman berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Dan aku berdoa oleh bilu-bilu darah Yesus sembuhlah Engkau. Aku berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seimanku hari ini yang mendengarkan firman, yang punya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah apapun Tuhan, Engkau tolong berikan hikmat bagi mereka untuk menyelesaikannya. Tidak berlari dari masalah, tapi mengatasi masalah satu persatu karena Engkau bersama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan kepada saudara-saudara kandungmu, bagikan, sharingkan kepada saudara-saudara seimanmu, agar mereka mempunyai berkat yang sama seperti engkau menerima berkat yang sama. Semakin hari kita semakin tertanam, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis, yang lebat, agar kerajaan Bapa dipermuliakan di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.